Nama aku Arik Mikail dari Fakultas Teknologi Kelautan semester 1. Aku Muhammad Rozaki Husain dari FTK semester 1 juga. Nama saya Raffi Gecata Rahman, bisa dipanggil Atta, dari jurusan Teknik Perkapalan. Saya masih maba 2022 semester 1. Tommy dari jurusan Teknik Perkapalan semester 1 masih maba. Untuk asalnya dari mana? Asalku dari Jakarta. Kalau saya berasal dari Probolinggo. Aku Surabaya asli. Asal dari Madura. Di sini tinggal di kos atau di mana, Kak? Untuk saat ini di kos, Mbak. Di kos. Saya ngekos. Aku di rumah. Oh, untuk biaya kosnya berapa, Kak? Dan fasilitas yang didapat apa aja? Biaya kosnya kurang lebih 700. Fasilitasnya itu kamar mandi luar tanpa AC. Oh, kalau biaya kos saya gratis, soalnya kosnya punya om saya sendiri. Jadi untuk fasilitasnya kamar mandi dalam, di dalam ruangan tuh ada kamar mandi 2, ada kulkas, kompor, ada jemuran juga, termasuk lengkap sih, semi apartemen soalnya. Kalau kos saya itu 900.000. Listriknya bayar sendiri. Saya paling listrik per bulan itu 50. Ya 950 lah gitu. Fasilitasnya itu wes kamar mandi dalam, ada AC-nya. Transportasinya ke kampus pakai apa? Aku pakai motor. Pakai motor. Untuk ke kampus pakai sepeda motor. Habis berapa? Kalau bensin nggak ngitung sih ya. Oh, seminggu kayaknya 60. Kalau bensin relatif ya, soalnya saya kadang keluar jauh gitu. Tapi kalau cuman ke kampus dalam seminggu bisa habis sekitar 40 ribuan. Untuk biaya hidup masih ikut orang tua atau gimana, Kak? Masih ikut orang tua. Kalau saya masih ikut orang tua. Si ikut orang tua juga. Untuk kakak sendiri itu per bulan di budget berapa untuk biaya hidup? Nggak nentu ya Mbak, kadang 1 juta tapi nggak nyampe 2 juta biasanya. Ya nggak nentu juga. Untuk sebulan saya dikasih orang tua tuh sekitar 1.300.000 lebih. Menurut saya cukup sih, soalnya apalagi saya kan laki, kayak keperluan barang-barang saya nggak terlalu banyak, cuman banyak di pengeluaran di sepeda motor sih kalau saya, soalnya motor saya ini ya banyak masalah. Beli mentahan, masak sendiri di kos. Wah, jauh lebih hemat masak sendiri sih. Kalau saya 1.500.000 itu sangat-sangat lebih dari cukup. Soalnya setiap akhir bulan itu mesti kesisa uangnya. Untuk makannya sendiri itu beli atau masak sendiri, Kak? Menurut kakak lebih hemat yang mana? Biasanya sih ya tergantung, kalau lagi bisa masak sendiri, cuman kalau lagi males langsung beli di warung. Sama masak sendiri. Masak sendiri lebih hemat, cuma kalau misalnya emang lagi butuh beli ya beli ya. Untuk biaya kuliah di sini itu termasuk mahal atau murah sih menurut kakak? Kisaran berapa untuk fakultas kakak sendiri? Karena aku ini jalurnya reguler, jadi hitungannya murah. Jadi karena kan dapat subsidi dari pemerintah juga, jadi hitungannya murah. Murah banget. Menurut saya murah sih, bukan murah ya, sebanding dengan kualitasnya. Jadi ITS kan udah tinggi banget kan ininya di Indonesia, jadi menurut saya bagus sih. Ya itu Nggak terlalu mahal gitu, enggak. kisaran berapa sih untuk fakultas kakak sendiri? Kalau saya, karena saya jalur mandiri ya, saya UKT-nya 1 semester tuh kena 7,5. Ya. Kalau di ITS ya tergantung pendapatan orang tua ya. Nanti kalau ngisi itu ya, kalau pendapatannya orang tuanya sekian ya menyesuaikan nanti harga SPP-nya gitu itu Mbak. Standar lah. Kalau saya sih ya alhamdulillah nggak mahal-mahal amat, dapat yang 5 juta lah SPP-nya. Memangnya kebutuhan untuk anak kuliah saat ini itu terbanyak buat apa sih, Kak? Karena saya anak teknik ya, jadi kayak alat-alat gambar gitu banyak. Pengeluaran untuk keperluan kuliah ya tadi itu tugas menggambar teknik. Soalnya itu tools-toolsnya itu banyak Mbak. Juga ya udah itu sih, kayak beli penggaris, beli mal itu yang agak mahal itu bikin garis lengkung-lengkung nggak pakai mal itu Mbak. Ya kurang lebih itu. Terbanyak yang pertama buat tugas, misalkan bikin paper, atau biasa kan tugas-tugas pakai kertas dan lain-lain. Kuota internet juga lumayan. Kalau kita kan di FTK itu ada Gamtek gitu kan. Nah itu kertasnya tuh biasanya nggak diganti, jadi ya agak mahal sih di situnya. Sama laptop juga kan butuh AutoCAD gitu-gitu. Pasti butuh laptop yang kenceng. Terus alasan ambil jurusan kakak itu apa? Sebenarnya gini, saya dulu TBK itu
nggak keterima teknik mesin, keterima di teknik perkapalan. Nah, saya milih teknik perkapalan soalnya disarankan oleh Pak saya karena Indonesia ini negara maritim dan insya Allah prospek kerja di teknik perkapalan ini luas, Mbak. Jadi ya saya percaya kalau saya bisa masuk teknik perkapalan, ya masa depan insya Allah cerah lah. Yang pertama sih karena ayah saya sendiri teknik perkapalan, jadi kayak mau meneruskan gitu. Alasan ngambil jurusan teknik perkapalan itu karena karena niatnya ingin membangun maritim Indonesia lewat perkapalan. Kalau aku sih kepo sama laut Indonesia aja sih. Teknik perkapalan itu mempelajari tentang apa aja sih? Untuk teknik perkapalan kita fokus ke bangunan dan desain kapal, kekuatan bangunan dan desain kapal. Kalau teknik perkapalan ini mempelajari ini tentang arsitektur kapal, cara kita membangun kapal yang bisa mengapung di laut gitu loh. Jadi istilahnya kalau teknik perkapalan ini ya kayak arsitek tapi arsitek kapal, Mbak. Ya kurang lebih seperti itu. Perkapalan itu mempelajari tentang desain kapal, konstruksi kapal, dan bagaimana kapal itu bisa dibuat dan bisa ya itu cocok buat laut. Setuju sama Arik. Apakah teknik perkapalan itu sesuai dengan passion kakak? Saya orangnya bisa menyesuaikan sih, aman. Alhamdulillah sesuai, Mbak. Iya, sesuai, Mas. Sesuai banget tuh. Terus menurut kakak itu mata kuliah di teknik perkapalan termasuk sulit atau mudah? Tersulit apa? Termudah apa? Karena saya masih semester 1 ya, jadi kayak materi matkul yang dari teknik perkapalan sendiri cuman gambar teknik, jadi menurut saya ya gambar teknik sulit sih. Yang termudah ini pengantar teknologi kelautan. Kalau mata kuliah nggak sulit-sulit amat, nggak mudah-mudah amat, standar lah. Kalau bagi saya ini kan masih maba itu. Jadi yang sulit ini bukan dalam tanda kutip saya tidak bisa ini ya mengerti. Sulitnya itu karena tugasnya itu banyak. Sama merepotkan lah gitu. Ya itu gambar teknik, Mbak. Kadang yo berminggu-minggu berhari-hari gitu ngerjakannya itu. Kalau yang mata kuliah paling mudah, saya juga paling enjoy ini pengantar teknologi kelautan. Soalnya dosennya itu cocok lah sama saya. Termudah Pancasila. Tersulit itu PT ada namanya pengantar teknologi kelautan karena materinya banyak dan kita harus mau nggak mau menguasai itu semua. Kalau aku yang paling muda justru PTK ya, soalnya jarang dapat aja gitu, jadi kayak mudah aja. Kalau yang paling susah sih gamtek ya, gambar teknik. Pendapat kakak sendiri tentang dosen di teknik perkapalan gimana? Baik sekali, sangat ramah, sangat mengerti mahasiswanya, suka membantu. Baik banget kok. Itu dosen paling baik di ITS sih kalau menurutku. Kalau menurut saya sih biasa aja. Juga ini murah senyum, Mbak. Kayak tiap kali ketemu nyapa mesti disapa balik dengan senyuman gitu, Mbak. Alhamdulillah gitu loh dapat dosen seperti itu. Bagus, kualitasnya banyak yang dari luar juga, orangnya juga baik-baik, pinter-pinter. Yang kakak ketahui tentang prospek kerja dari teknik perkapalan itu gimana, Kak? Nanti yang aku tahu itu kita bakal berkecimpung di dunia produksi kapal atau manajemen kapal, ya intinya gimana ya tentang perusahaan-perusahaan kapal lah. Ya nanti kita lebih seringnya itu di galangan juga bisa, soalnya kan galangan kan juga tempat produksi kapal itu, jadi seringnya di situ. Kalau yang saya ketahui dari cutting itu kalau cerita-cerita itu ya kerjanya ya di galangan kapal seperti di PT PAL atau Pelni lah seperti itu. Kebanyakan kalau orang teknik perkapalan ini ke galangan sih, banyak ke galangan kapal. Kebanyakan alumni dari teknik perkapalan itu kerja di mana, Kak? Nggak tahu aku. Di galangan kapal sih biasanya, di situ banyak anak FTK di situ. Ya itu, ya mungkin di PT PAL ini, Mbak. Yang saya dengar ya, yang saya sering dengar dari teman-teman itu. Terus untuk kakak sendiri setelah lulus pengen bekerja di bidang apa? Saya ingin kerja ya di bidang ini, transportasi laut, Mbak. Jadi kayak bagian logistik pengirimannya lah gitu itu. Soalnya kita juga akan belajar itu nanti, manajemen lah gitu.
Aku ingin bekerja di desain kapal dan konstruksi kapal. Kalau aku pengen jadi surveyor kapal. Saya sendiri pengennya kegalangan kapal, soalnya apa ya, paling banyak kegalangan kapal sih, dan gampang masuknya tuh lebih gampang menurut saya.